Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope that you are fine today. Today you are learning English and continue for the next lesson. Nah, hari ini kalian akan mempelajari yang namanya verb to be ya, materinya. Nanti di sini simak baik-baik videonya dari awal sampai akhir. Verb to be berjudul verb to be di kesempatan pertemuan hari ini ya. Jadi apa sih penggunaan to be itu atau verb to be dalam present simple? Jadi digunakan sebagai penghubung antara subjek ya, seperti ayu, they, we, she, it, dan predikat. Nah, jadi menghubungkan subjek dan predikat. Predikat kata kerja ya. Nah, predikat ini bisa berarti adjektif atau kata sifat. Bisa juga noun atau kata benda. Dan verb ing, jadi kata kerja yang diakhiri dengan penulisan huruf ing. Langsung saja ya. Jadi di kalimatnya ada 3 jenis. Yang pertama itu ada afirmatif ya. Nah, di sini ada afirmatif atau kalimatnya bentuknya positif gitu. Nanti ada negatif, kalimatnya berbentuk negatif atau ada kata not ditulisnya. Dan yang terakhir jenis kalimatnya pertanyaan, ya, telah menanyakan sesuatu ya. Oke, contohnya gimana? Nah, di sini I am Bart. Nah, to be-nya di sini adalah I am ya. Kemudian I'm with my family. Saya bersama dengan keluarga saya. Yang ketiga I'm American. Nah, di sini ada koma di atas, artinya ini singkatan dari kata I am. Gitu ya, am. Oke. Lanjut, ini pada kalimat positif. Kemudian contoh berikutnya, you are my friend. Kamu adalah teman saya. Ingat, to be artinya dalam bahasa Indonesia adalah ya, adalah. Atau disingkat dengan you are a good boy. Kamu adalah seorang anak laki-laki yang baik. Ya, jelas ya. Lanjut. Di sini he is Homer ya. Dia bernama Homer ya. Kemudian kalau disingkat bacanya his. My dad. Dia adalah ayahku. Ya. Oke, dilanjut. She is Marge. Kemudian ini to be-nya is ya. Disingkat dengan sis. Sis my mom. Dia adalah ibuku. Kemudian lanjut. That is a dog ya. That is a dog. Itu adalah seekor. Nah, di sini seekor ya. Seekor anjing atau gogog. Kemudian it's disingkatnya. Jadi di sininya ada kata s itu, jadi dia disingkatnya gitu ya. It's my pet. Itu adalah peliharaanku gitu. Nanti di rumah jangan melihara anjing ya. Lanjut. We are friends. Kami adalah atau kita adalah seorang teman ya. Kita adalah teman. Atau disingkat we are at school. Kita di sekolahan. Sekolahnya bagus ya di Inggris. Lanjut lagi. You and your friends are students. Kamu dan temanmu adalah siswa ya. You are cool. Kamu keren ya. Cool itu keren, bukan dingin. Oke, lanjut lagi. They are Lisa and Maggie. They are my sister ya. Perhatikan kursornya ya. They are, mereka adalah ya, Lisa dan Maggie. And they are my sisters. Mereka adalah saudara perempuanku. Lanjut, harus diingat.
Nah, di sini I am, jadi I am ya, ditulis ya, dibacanya I'm begitu. Nah, harus diingat ya. Jadi to be-nya itu di sini dalam present simple ada 3, ada am ya. Kemudian ada are dan ada is. Harus diingat nih. Jadi am itu hanya buat subjeknya I atau orangnya I. Kalau are ya, itu buat subjeknya you, kemudian we ya, you sama they. Itu buat subjeknya are ya. Jadi yang termasuk are itu adalah apa aja? Buat subjek apa? You ya. Terus they ya. Kemudian sama we ya kan? Nah, di situ you, they, we ya. Itu buat subjeknya are. Oke. Kalau is berarti dia buat subjeknya siapa? She ya kan? Kemudian he dan it ya, itu khusus buat pasangan subjeknya is begitu. Jelas ya? Diulangi lagi, kalau subjeknya I berarti to be-nya am. Kalau subjeknya you, to be-nya are. Kalau subjeknya he, to be-nya is. Kalau she, to be-nya is. Kalau it, to be-nya is. Kalau we, to be-nya are. Subjeknya you, to be-nya are. Kalau they, to be-nya are. Perlu diingat ya, di Indonesia kan. Jadi to be ini am, is, dan are adalah dalam bahasa Indonesianya artinya adalah. Diulang, adalah. Oke? Nah, diartikan dalam bahasa Indonesia ya, I itu saya, you kamu, he dia laki-laki, she dia perempuan, it dia selain orang, bisa benda, hewan atau tumbuhan, we kami atau kita, you kamu, they adalah mereka. Diingat ya, ini singkatan antara to be dan subjeknya. Ya, ditandai dengan koma strip di atas. Jelas, ini pada kata afirmatif atau positif. Lanjut. Nah, sekarang kalian belajar tentang negatif. Berarti ada not-nya pada kalimat I'm not from Britain. Saya bukan berasal dari negara British ya atau Inggris. Kalau disingkat gini, I'm not British. Jadi saya bukan seorang British ya. Jadi nanti singkatannya kalau negatif itu dia ada subjek ya, contohnya I, ditambahkan to be, dan kata negatifnya not, bukan no tapi not. Oke. Kalau she berarti to be nya apa? She itu is, berarti tinggal tambahin not ya. Ini untuk kalimat negatif. Kalau we, to be nya apa? We, to be nya are, betul, tinggal tambahin not aja gitu, gampang ya. Oke, lanjut pada kalimat yang lain. She is not Marge. Oke, begitu ya. She is not Marge. She isn't my mom gitu. Lanjut. We are not from Mexico. Ya, we are not from Mexico. Kita bukan berasal dari Meksiko. We are not Mexican. Kita bukan orang Meksiko begitu. Nah, remember ya, I'm not singkatannya
I'm not. You are not dibacanya you aren't. Oke. Nah, ini penyingkatan ya atau singkatannya. Jadi adanya koma di atas. Ditambahkan kata notnya ya. Oke. Lanjut. Sekarang belajar yang tentang interrogatif atau kalimatnya mempertanyakan. Jadi kalimat pertanyaan ini gampang, to be-nya tinggal di awal kalimat kalian tulis. Berarti di awal kalimat to be-nya is, kemudian am sama are ya, dan diikuti oleh subjeknya ya, subjek, dan diikuti oleh nanti kata bendanya atau nounnya. Jangan lupa dikasih tanda tanya ya. Contohnya am I ya, am I your best friend. Jadi ingat artinya to be tadi apa dalam bahasa Indonesia? Adalah. Jadi apakah ya, kalau di pertanyaan apakah saya teman terbaikmu? Am I your best friend? Apakah aku teman terbaikmu gitu ya. Lanjut, dia jawab yes you are ya, betul kamu adalah teman terbaikku. Lanjut, are you my teacher? Apakah, ingat to be kalau di awal kalimat, di kalimat pertanyaan artinya adalah. Bukan adalah tapi apakah ya. Apakah itu ya, kamu guru saya ya. Apakah kamu guru saya? Nah, jadi apakah kamu guru saya? Terus di gurunya jawab gimana? Yes I am, ya saya benar adalah gurumu. Kalimat lain, is he ya, is she your mom? Apakah dia ibumu gitu ya. Terus dia bilang ya, no she isn't ya, dia bukan ibuku ya. Jadi ada kalimat negatifnya. Nah, di sini ingat ya, questionnya tinggal dibalik aja, to be-nya di awal, diikuti subjeknya. Nah, gitu ya. Jadi kalau yes berarti ya tinggal diikuti subjek dan to be-nya. No, I'm not atau you are not. Ini polanya ya, harus diingat. Nih, yes, she, it is. No, he or she, it is. Atau katanya isn't ya. Ini dibaca aja dan dipahami dan diingat. Lanjut, kita menggunakan to be itu pertama buat to say who we are, untuk menyatakan siapa kita. Contohnya, nah situ ya. Contohnya Brad Pitt is an actor. Brad Pitt adalah ya is. Kenapa pakai is? Karena Brad Pitt ini subjek penggantinya he. Oke, kalau he pasti padanan to be-nya is. Dan ini seorang aktor atau artis laki-laki ya. Kemudian yang kedua, kita menggunakan to be untuk membicarakan tentang cuaca. Contohnya tadi pada kata apa? Nah, it berarti to be pasangannya is ya. It is very cold today. Sekarang dingin ya. Hari ini dingin. Lanjut. Jadi kita menggunakan to be nomor 3-nya itu apa? To talk about time, untuk menyatakan waktu. Contohnya what time is it ya. Jadi ada is, kenapa? Karena ada subjeknya it ya. What time is it? Jam berapa sekarang? Yang keempat, menggunakan to be digunakan untuk menyatakan tempat.
To talk about place, untuk menyatakan tempat. Contohnya, the Amazon River isn't in Canada. Jadi sungai Amazon bukan di Kanada. Di mana yo? Di Amerika ya. Oke, ini singkatan dari is dan not. Yang nomor 5, to be digunakan untuk menyatakan how we feel, bagaimana kita merasakan sesuatu. Ya, kata sifat kita. Contohnya, she is angry. Jadi dia perempuan sedang marah. Oke. Adanya she, to be-nya is, ya. Kemudian yang keenam, kita menggunakan to be untuk membicarakan tentang usia seseorang. Usia seseorang. Contohnya, I'm 44 years old. Saya berusia 44 tahun. Jadi am di sini singkatan dari to be am ya. Oke. Yang selanjutnya, kita menggunakan to be untuk menyatakan atau mengucapkan hello atau ucapan ini ya, menyapa. Contohnya, how are you? Bagaimana kabarmu? Gitu ya, menanyakan kabar juga bisa. Yang terakhir, to be digunakan untuk mendeskripsikan benda-benda. Bisa manusia, bisa hewan atau objek lainnya. Contohnya, elephants ya, gajah-gajah aren't small. Jadi gajah-gajah tidak kecil, tetapi dia besar. Oke, gitu ya. Oke, kita mulai latihan ya. Kita latihan. Di sini kita latihan untuk lengkapi kalimat ini dengan to be yang disediakan di sebelah kanannya. Oke. Nomor 1, she ... my mother. Apa nih jawabannya? Ya, dikasih waktu. Apa? Ya, betul. Nanti jawabannya she is. Kenapa is? Karena subjeknya she ya. Oke. Jelas ya? Jawabannya is. Lanjut. I pakai apa jawabannya? Iya, I am American. Kenapa pakai am? Karena subjeknya I. Jelas ya? Lanjut. Bart ... my friends. Mana yang tepat? Iya, betul. Pakai is ya. Jadi Bart is my friend. Jadi Bart itu teman saya. Kenapa Bart pakai is? Karena Bart ini adalah subjek penggantinya he ya, karena dia laki-laki. Oke, lanjut. I ... tall. I am short. Jadi apa? Iya, jawabannya ini ya. I'm not. Jadi disingkat. Jadi I'm not. Saya tidak tinggi. Kalau tidak tinggi berarti apa dong? Berarti I'm short. Saya pendek. Lanjut. We ... friend. We ... friends. Jadi jawabannya apa? Iya, betul. We are friends. Kami berteman. Kami adalah teman. They ... Spanish. Apa jawabannya? Mereka ... orang Spanyol. Iya, jawabannya yang are ya. They are. Kenapa pakai are? Karena subjek they, we, you itu pakainya to be are ya. Jangan sampai salah. Lanjut. Nah, oke ya, lanjut di pekerjaan kalian. Nanti ada tugas, disimak videonya, diulang lagi dari awal sampai akhir kalau belum paham. Kalau udah diulang videonya dan ditonton, silakan tanyakan jika belum mengerti ya. Jadi kesimpulannya, to be itu ada 3 ya untuk di simple present tense. Yang pertama itu ada
am ya, kemudian are, kemudian dengan is. Kalau am dia to be-nya buat khusus I ya. Kalau are buat we, kemudian you sama they. Oke. Kalau to be-nya is, dia buat subjek apa? Kalau to be-nya is berarti dia buat subjeknya she ya, kemudian he dan it. Ini pemasangan to be-nya ya. Nanti untuk kalimat negatifnya dalam to be itu ada 3, afirmatif atau positif, negatif, dan kalimat pertanyaan atau interrogatif. Jadi kalau ada negatif tinggal ditambahkan kata not ya, tinggal tambahkan kata not di akhir to be-nya ya. Saya bukan seorang siswa, berarti bahasa Inggrisnya I am not a student gitu ya. Oke, kalau kalimat pertanyaan jadi to be-nya di awal kalimat. Contohnya, apakah kamu Henry? Berarti are you ya. Are you Henry gitu ya. Oke, jadi are kalau di kalimat pertanyaan, dan is di kalimat pertanyaan, dan am di kalimat pertanyaan, artinya apakah. Oke, kesimpulan hari ini pembelajaran dari verb to be bentuk satu atau simple present tense di 3 kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya beserta contoh kalimat dan latihan singkat ya. Thank you very much. I close this meeting by saying alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.